Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, atas hidayah Allah kita ucapkan dan amalkan rasa syukur kita kepada nikmat-nikmat Allah yang sampai hari ini tidak bisa kita hingga dan tidak bisa kita hitung. Kita diwajibkan Allah untuk mensyukuri nikmat tersebut agar nikmat-nikmat itu selalu barokah tetap bersama kita dalam kehidupan kita. Karena tanpa nikmat Allah kita tidak bisa menjalankan kehidupan kita secara wajar dan tidak bisa untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah sebagaimana kita diciptakan oleh Allah. Dengan nikmat-nikmat itulah kita menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Kemudian bersalawat dan salam tentunya diharapkan oleh Rasulullah agar kita perbanyak salawat dan salam itu, karena salawat dan salam itu juga merupakan nikmat dan ibadat. Nikmat dan ibadat salawat dan salam kembali untuk kita, untuk kelapangan hidup kita, untuk menjamin suatu keselamatan bagi kita di dalam hidup, di dalam ibadah, untuk selalu mengingat Rasulullah. Apabila kita beramal, kita banyak bersalawat, kita ingat Rasulullah mengamalkan apa, Rasulullah tidak mengamalkan apa. Di antara lain hikmah banyak bersalawat kepada Rasulullah itu. Samping rahmat Allah datang, maghfirah Allah datang, itu antara lain adalah kita selalu mengingat Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanah dalam segala bidang, dalam segala segi kehidupan. Rasulullah uswatun hasanah. Bukan hanya ibadah saja, zikrullahnya, cara makannya, cara berjalannya, cara akhlaknya merupakan uswatun hasanah. Makanya kita di antara lain diperbanyak untuk mengucapkan salawat dan salam. Baik, dalam kesempatan ini kita akan mengambil judul bahwa ada 3 doa Rasul Ulul Azmi atas orang-orang kafir atau orang-orang musyrikin. Kita ambil ini karena kehidupan kita memang dihadapkan dengan hal ini. Dihadapkan dengan orang-orang ulul musyrikin, orang-orang musyrikin dihadapkan kepada orang-orang yang anti Islam, anti umat Islam. Dalam surat Nuh kita tafsirkan ayat, kita mulai ayat 21 bukan 22. Maaf, surat Nuh ayat 21. Surat Nuh ini terkenal menceritakan tentang penderitaan Nabi Nuh berdakwah tauhid selama 950 tahun hidup di tengah-tengah kaumnya.
Yang beriman hanya sedikit. Dikatakan sedikit menurut lamanya beliau berdakwah siang malam. Ini da'autu qaumi lailan wa nahara. Kata Nabi Nuh, saya berdakwah menyeru mereka kepada tauhid, mengesahkan Engkau ya Allah. Seluruh rasul-rasul yang ulul azmi atau nabi-nabi semuanya mendakwakan tauhid. Ini ulul azmi minar rusul, rasul yang perjuangannya luar biasa untuk menegakkan tauhid. Yang pertama adalah dikenal oleh para ahli-ahli sirah adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh hidup di daerah, kalau yang sekarang itu daerah Irak sekitarnya. Nabi Nuh kalau menurut sejarah, menurut namanya ahli-ahli tafsir, namanya sebetulnya adalah Abdul Ghaffar. Nama Nabi Nuh itu Abdul Ghaffar, atau ada dua nama. Nama Nabi Nuh itu adalah Abdul Ghaffar dan Yashkur. Dia dikatakan digelar Nuh karena banyak sekali sedih hatinya. Di samping sedih hatinya membawa beban pikiran bahwa selama 950 tahun yang beriman, yang mengakui la ilaha illallah hanya sedikit, dia banyak pikirannya dengan kaum-kaumnya yang menolak dakwahnya. Padahal yang dibawa adalah dakwah supaya kaumnya selamat. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Nuhun rabbi innahum 'asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Qala Nuhun. Qala artinya berkata. Kalau bahasa-bahasa orang-orang tua telah berkata, karena dia fi'il madhi, kata kerja yang berbentuk telah lampau. Qala Nuhun, Nuhun di sini adalah fa'ilnya kalau dalam pelajaran bahasa kawaid ataupun nahwu sharaf. Nabi Nuh berkata, ini berkata kepada Allah, berkata kepada kaumnya. Rabbi innahum 'asawni. Ya Rabb. Jadi Nabi Nuh itu memanggil Allah Rabb. Karena Rabb itu sangat-sangat luas artinya. Rabb itulah yang mencipta, Rabb itulah yang mendidik kita, Rabb itulah yang memberikan rezeki, Rabb itulah yang membangkit kita, menghidupkan kita. Rabbi innahum, ya Rabb saya, innahum kaum saya ini yang aku berdakwah di tengah-tengah mereka. Innahum, sungguh mereka ini, asawni, sudah kuajak mereka mentauhidkan Engkau, menyembah Engkau, jangan bermaksiat kepada aku, taatilah aku, ikutilah aku, karena aku ini Rasulullah. Allah yang mengutus saya ke tengah-tengah kalian untuk membawa apa? La ilaha illallah, aman selamat. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah berarti dia beriman. Siapa yang beriman dia aman selamat. Innahum asawni, mereka itu asawni, mereka itu bermaksiat ataupun mengingkari aku, tidak mau mengikuti dakwahku.
Wattaba'u, sebaliknya mereka, ittaba'u, mereka mengikuti, mentaati, man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Mereka mentaati sesembahan ataupun orang yang tidak menambah kepada harta mereka itu dan anak-anak keturunan mereka itu, tidak menambah orang yang mereka ikuti itu illa khasara, kecuali kerugian, rugi mereka. Ya, tidak mengatakan la ilaha illallah rugi di dunia, rugi di akhirat. Karena khasara ini minal khasirin, itu sifatnya iblis dan setan, orang kafir. Kana minal khasirin. Jadi kalau sudah khasirin, itu tempatnya nanti di akhirat adalah kerugian, masuk ke neraka. Ini Nabi Nuh, illa khasara, rugi benar mereka di dunia dan rugi di akhirat. Di dunia tidak pernah aman, di dunia kacau balau, orang yang tidak beriman kacau balau. Hatinya itu kacau balau, kelihatan gagah, kelihatan ganteng, gagah, kaya, tapi hatinya tidak pernah aman. Allah tidak memberikan keamanan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Ini sudah Al-Quran yang mengatakan begitu. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba. Apa artinya qadhafa? Dilemparkan, Allah yang melemparkan. Yang memberi aman, yang memberi tidak aman itu izin Allah semuanya. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba. Rasa takut, rasa gelisah ada pada hati orang-orang yang tidak beriman, orang kafir. Makanya mereka rugi. Kaya tapi tidak pernah aman ini, tidak pernah dapat ketenangan. Ini benar ini, coba diperhatikan. Tidak pernah. Karena ketenangan itu hanya datang dari Allah, dan ketenangan hati itu hanya datang dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, yang la ilaha illallah, yang mengikuti Rasul yang diutus oleh Allah. Kita la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rasulullah. Itu baru aman di sini. Baru nanti datanglah sakinah, aman, tenang, tenteram ke dalam jiwa kita. Itu namanya orang yang beriman. Kalau orang yang beriman itu bukan khasarah yang datang kepada dia, tetapi kemenangan-kemenangan dan tomaknina, sakinah yang datang karena dia beserta Allah. Orang beriman selalu beserta Allah. Orang beriman selalu dihidayahi oleh Allah. Orang beriman selalu diberikan taufik oleh Allah. Orang beriman selalu dipelihara oleh Allah, terutamanya apa? Dari godaan setan, dari kejahatan setan. Jadi kaumnya asauni. Nabi Nuh menyatakan ini kepada Allah Rabbnya. Mereka tidak ada lagi harapan, karena udah ratusan tahun yang beriman sedikit. Terjadi perbedaan pendapat antara mufassirin, ahli tafsir. Ada yang mengatakan 90 orang, ada yang mengatakan 80, ada 60. Jadi di bawah 100 lah. Coba bayangkan 900 ini. Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW sejak diangkat jadi rasul, dinobatkan oleh Allah jadi rasul ketika berada di Gua Hira di Jabal Nur, mendapatkan wahyu pertama, turun Jibril, pertama melihat Jibril, pertama mengenal Jibril, menggigil. Coba Jibril itu menggigil Rasulullah SAW, Nabi yang punya kekuatan yang luar biasa dari Allah. Ada yang mengatakan kekuatan Rasulullah 100 orang laki-laki,
Ada yang mengatakan 10 orang laki-laki, 100 orang, 20 orang. Kekuatan Rasulullah. Kuat. Rasulullah itu kuat. Kuat jiwa, kuat fisik Rasulullah. Begitu melihat Jibril menggigil Rasulullah ketika di Gua Hira. Di Gua Hira Rasulullah itu karena kebingungan melihat kaumnya, melihat Quraisy, kafir Quraisy itu melakukan amal-amal yang menurut Rasulullah tidak tepat. Ketika itu Rasulullah belum tahu Islam, belum diturunkan kepada beliau Al-Quran. Tidak tepat menurut dia, bingung, akhirnya menyendiri. Karena menyendiri itu kadang-kadang lebih bagus untuk berpikir menyendiri daripada di keramaian-keramaian. Makanya menyendiri, kita bisa menyendiri tengah malam, sepertiga malam kita menyendiri dengan Rabb kita. Ini juga Rasulullah naik ke Jabal Nur. Bukan tanggung-tanggung Jabal Nur itu. Kalau orang Indonesia naik itu 1 jam. Sekarang sudah dipermudah, kalau tidak salah ada programnya oleh pemerintah Arab Saudi. Mereka akan bikin kereta gantung apa namanya itu untuk bisa lebih mudah ke Jabal Nur. Ketika di sana turunlah malaikat Jibril. Kenapa begitu mengerikan? Menurut Rasulullah, ya mengerikanlah. Kita aja kalau digambarkan sekarang Jibril itu antara ini dengan ininya Jibril, malaikat Jibril kan diizinkan oleh Allah. Allah mengizinkan Rasulullah untuk menceritakan bentuk daripada malaikat itu. Antara ini dengan bahunya itu 70 tahun perjalanan. Besar. Jadi kalau dihitung-hitung 70 tahun perjalanan itu berapa ribu kilometer itu kalau Jibril berdiri di Jabal Nur di Gua Hira itu sampai ke langit itu kepalanya. Nah, itu yang dilihat pertama kali. Setelah dilihat langsung Jibril mengatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, Iqra. Nah, ini kan kaget banget kaget. Iqra. Rasulullah mengatakan saya tidak bisa membaca. Apa yang akan saya baca? Iqra. Baru Iqra itu yang pertama. Sejak itu sampai beliau wafat hanya 23 tahun membawa Islam ini. Sekarang Islam ini di mana-mana sudah dipeluk oleh orang-orang, malah dikejar oleh orang-orang, karena sekarang manusia banyak bingung dengan agamanya sendiri. Bayangkan agama-agama selain Islam itu hampir-hampir tidak mengenal siapa sebenarnya Tuhan mereka, siapa yang menciptakan mereka. Bingung mereka. Bingung karena tidak pernah dijelaskan. Karena kalau dijelaskan tambah bingung. Coba, Tuhan mereka manusia, Tuhan mereka mati. Apa enggak bingung itu? Tuhan mati, Tuhan mereka disalib, yang menyalib mereka sendiri. Jadi mereka bisa menyalib Tuhan mereka. Nah, ini kan tambah bingung namanya. Kalau kita tidak, Tuhan kita, Rabb kita adalah yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang memberi tempat kita berdiam di muka bumi ini. Nah, ini yang diajak oleh Nabi Nuh. Mereka mengakui ini supaya taat kepadanya, ikut sama-sama la ilaha illallah. Mereka tidak mau mengikuti Nabi Nuh. Wa makaru makran kubara. Mereka membuat tipu daya, mereka berbohong, berdusta. Jadi dari Nabi Nuh, manusia-manusia sudah banyak pembohong, pendusta, pemalsu. Apa katanya? Apa kau mengajak kami la ilaha illallah, mengajak apa namanya,
menyembah Allah. Ini yang kita sembah, yang selama ini kita ikuti ayah-ayah, kakek-kakek kita. Wa makaru makran kubaro. Mereka membuat suatu dusta kubaro, dusta besar. Tidak mengikuti saya, tidak mengikuti la ilaha illallah. Mereka mengikuti Tuhan-Tuhan sesembahan mereka, patung-patung sesembahan mereka yang tidak menambah kepada mereka, tidak menambah harta mereka. Tidak menambah harta mereka. Yang menambah harta itu, yang memberi rezeki itu hanya Allah Rabbul Alamin. Tapi mereka ngotot, mereka makaru makran kubbaro. Wa qalu, di antara makar, dusta, pembohong, pemalsu mereka itu adalah wa qalu, kaumnya berkata, la tadarunna alihatakum. Jangan sama sekali tinggalkan alihatakum. Alihat jamak dari ilah. Ilahi satu, Allah. Ilahun, la ilaha, Allah satu. Alihah, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selama ini, yang disembah oleh kakek-kakek kita, yang disembah oleh generasi-generasi sebelum kita. Jangan tinggalkan. La tadarunna. Di sini ada nun taukid namanya. La tadar, sama sekali jangan tinggalkan. Alihatakum. Siapa alihah? Tuhan-Tuhan mereka itu yang tidak bisa menambah harta, tidak bisa menambah anak, tidak bisa menambah apa? Wala tadarunna, ingat kalian, kita selama ini menyembah Tuhan patung-patung yang kita buat sendiri. Jadi yang mereka sembah adalah patung-patung yang mereka buat, sebagaimana kaum Nabi Muhammad Quraisy, kafir Quraisy menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Termasuk kisahnya Umar ibnu Al-Khattab. Dia pernah tertawa cekikikan dengan teman-teman sahabat-sahabat lain. Kalian ingat enggak dulu waktu kita masa jahiliyah, masa menyembah patung? Saya pribadi, kata Umar ibnu Al-Khattab, membikin patung karena tidak menemui batu lagi yang cocok untuk dibikin patung. Saya cari korma banyak, saya bikin patung dari korma. Saya adon, saya bikin patung, saya sembah. Waktu saya lapar, saya makan itu patung. Kan lucu jadinya. Lucu itu. Tuhannya dimakan. Dimakannya Tuhannya. Makanya dia ketawa sendiri. Setelah masuk Islam tentunya. Ketawa Umar bin Khattab. Coba, jahiliyah benar itu katanya. Bodoh kita dulu. Bodoh akidah, bodoh beribadah, bodoh semuanya tentang Tuhan. Bikin patung dari korma. Itu kisah yang sahih itu, bahwa Umar bin Khattab tertawa terbahak-bahak di hadapan sahabat-sahabat menceritakan bagaimana dia menyembah patung. Waktu lapar dimakannya patung yang dia buat sendiri. Jangan kalian tinggalkan Wadda. Ini nama patungnya yang pertama, Wadda. Jangan kalian tinggalkan Wadda. Ini patung kita. Wadda ini sampai di masa kafir-kafir jahiliyah kuno itu masih dipakai. Coba bayangkan, masih dipakai Wadda. Wala suwa'a, yang pertama Wadda. Jadi jangan tinggalkan Wadda, sembah terus Wadda. Jangan mau diajak oleh Nuh. Jangan mau diajak oleh Nuh. Dia tidak benar itu. Makaru makaron kubbaro. Mereka sebarkan hoax di masyarakat. Enggak benar itu Nabi Nuh katanya. Nuh itu tidak benar. Jangan tinggalkan Wadda. Jangan tinggalkan Suwa'a. Suwa'a juga jangan tinggalkan. Ada 5 nanti. 5 Tuhan patung-patung mereka yang mereka ngotot dan gigih untuk menyembahnya. Wala Yaghutha satu lagi, tadi Wadda, Suwa'a, Yaghutha,
wa ya'uqa, kemudian ya'uqa jangan tinggalkan, wa nasra dan nasra. Jadi kalau ada kita punya cucu lahir, jangan dikasih nama yang 5 ini. Ini berat ini nanti. Pertanggungjawaban yang ngasih nama itu berat. Wadda, Suwa'a, Yaghutha, Ya'uqa, wa Nasra. Ini yang banyak dipakai kayaknya ini Nasra, si Nasra. Padahal yang 5 ini, Wadda, Suwa'a, Yaghutha, Ya'uqa, wa Nasra ini adalah dulunya. Nah, ini dia peran iblis di sini. Orang yang tidak beriman tidak pernah tenang. Kenapa? Karena ada iblis di situ berperan di dalam hatinya. Iblis itu panas, iblis itu gelisah, iblis itu neraka. Nah, itu intinya. Jadi iblis ini yang 5 ini yang mereka katakan jangan tinggalkan Tuhan kita ini. Ini ulama mereka dulu. Ulama mereka yang mengajari mereka seperti yang diajarkan oleh Nabi Nuh. Ulama-ulama mereka sekarang ada di sekitar kita yang mengagumi foto-foto ulama. Katanya kalau tidak digantung fotonya itu enggak berkah rumah itu. Saya dengar sendiri di sini. Saya dengar apalagi namanya foto wali-wali. Tak wali apa itu? Digantung itu, dibeli mahal-mahal digantung. Digantung di rumah. Saya pernah tanya kenapa digantung? Biar berkah rumahnya katanya, biar berkah. Itu sudah mengarah ke kesyirikan itu. Foto bawa berkah. Yang mengasih berkah hanya Allah. Foto, jadi foto-fotonya mereka buat. Yang 5 ini dibuat foto-fotonya. Lama-lama datanglah iblis. Lama-lama foto itu bukan hanya jadi kebanggaan, jadi sesembahan. Inilah Wadda, ya Suwa'a, Yaghutha, wa Ya'uqa, wa Nasra. Itu adalah ulama-ulama mereka yang dengan godaan iblis mereka terpengaruh, terjerumus. Jadi makanya kita juga sekarang ini tidak usahlah kagum dengan foto. Foto siapapun tidak usah kagum. Jangan digantunglah. Kalau saya sarankan jangan digantung. Walaupun ulama berbeda pendapat tentang foto ini. Tapi kalau saya sarankan, karena kita ini hati kita susah untuk kita miliki. Karena ada iblis di situ. Masukkan aja di ini, di apa namanya, di album. Kalau ada tamu yang mau melihat, kita mau bangga dengan foto-foto itu, kita buka album. Ini ayah saya, ini keluarga saya, ini jenderal, ini tidak jenderal. Foto, tutup lagi album ini, biar kita tidak lihat. Kalau dipilih-pilih, kalau menurut saya ini ya, walaupun kalau dipilih-pilih lebih bagus, tulisan-tulisan Al-Quran digantung. Dengan maksud apa? Dengan maksud supaya kalau kita melihat tulisan itu, kita baca, alhamdulillah berpahala. Pokoknya ada tulisan gantung, Qul huwallahu ahad. Kita masuk rumah kita, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Minimal itu kita baca Quran. Daripada foto-foto. Apalagi patung-patung. Ada yang menggantung patung siapa bangga menggantungnya, padahal itu mengusir malaikat dari rumah. Wa qala tadurna wa qad adallu katsira. Dengan pernyataan ini menantang Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan kepada Rabbnya, saya mampunya cuma begini ya Allah. Wa qad adallu katsira. Mereka yang mengatakan jangan tinggalkan Wadda wala Suwa'a wala Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra, mereka itu telah menyesatkan manusia yang sangat banyak. Adallu
artinya mereka menyesatkan. Ini namanya fi'il muta'addi. Adallu katsira. Di dalam surat Yasin dikatakan begitu. Alam ahad ilaikum ya bani Adam la ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa laqad adalla minkum jibillan katsira. Di sini Nabi Nuh mengatakan wa qad adallu katsira. Dalam surah Yasin itu walaqad adalla minkum jibillan katsira. Kalau kalian masih mengikuti setan, apalagi menyembah setan, tunduk kepada setan, setan itu telah menyesatkan jibillan, generasi yang banyak sudah disesatkan oleh setan. Karena kerjanya cuma itu, menyesatkan manusia. Itu aja kerjanya. Kalau sudah sesat, dia tinggal pergi pindah ke manusia yang lain. Makanya beramal dengan ilmu itu ditakuti oleh setan, ditakuti oleh iblis. Kita yang beramal dengan ilmu, ilmunya ibadah begini, amalkan. Ilmunya begini, amalkan. Tidak punya ilmu, jangan amalkan, karena masuk nanti setan di situ. Wah, ini yang bagus katanya, ini yang bagus. Ini yang diikuti oleh kakek-kakek kita. Ini yang bagus, tapi tidak ada dasarnya. Setan masuk di situ. Coba kita beramal dengan ilmu. Hadisnya sahih, ini sahih, lakukan. Hadisnya tidak sahih, dhaif, apalagi palsu, jangan lakukan, tinggalkan. Walaupun diamalkan oleh kiai-kiai siapa saja. Nah, ini dimasuk setan di sini. Amalkan katanya, ini kiai-kiaimu, gambar-gambarnya ini, patung-patungnya ini, inilah yang kalian sembah, inilah yang kalian ikuti. Jangan ikuti Nabi Nuh, jangan ikuti Nuh katanya. Walaqad adallu katsira. Mereka telah menyesatkan sangat banyak manusia. Dalam surat Yasin itu 62, ayat 62 kalau tidak salah. Walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu taqilun. Apakah kalian tidak mau berakal untuk memikirkan kenapa kalian mengikuti setan? Kenapa kalian mengikuti orang yang mengajak menyembah selain Allah? Itu bikin rugi kalian dunia akhirat. Wala tazidiz zalimina illa dhalala. Ini doa Nabi Nuh yang pertama. Sebagai Rasul ulul azmi yang pertama, ini yang pertama doanya. Wala tazidiz zalimina illa dhalala. Ya Allah, aku sudah lihat ini. Wala tazidiz zalimina. Jangan tambah lagi kepada orang-orang zalim. Jangan berikan kecuali apa? Dhalala. Udah sesatkan aja ya Allah. Jangan kasih hidayah. Sudah capek saya 950 tahun, tidak ada yang mau beriman. Itu di ayat lain dikatakan begitu. Setelah turun ayat itu kepada Nabi Nuh, "Hei Nuh, tidak akan ada yang beriman kepadamu kecuali yang telah beriman." Datanglah doa ini. Kalau begitu, wala tazidiz zalimina illa dhalala. Ini doa yang pertama Nabi Nuh. Wala tazid. Jadi bagaimana kalau kita? Ya kalau orang zalim menzalimi kita, menzalimi Islam, menzalimi, ya kita doakan supaya biarkan mereka sesat. Biarkan mereka sesat. Walaupun kita berdoa biarkan supaya mereka dapat hidayah, tapi Nabi Nuh mengatakan karena sudah diturunkan ayat kepada tidak akan ada yang beriman lagi kecuali yang telah beriman kepadamu. Mimma khati'atihim ugriku. Dengan kesalahan-kesalahan dosa-dosa mereka tidak mau mengakui la ilaha illallah. Tidak mau mengakui atau mengikuti Nabi Nuh dengan ajakan la ilaha illallah. Karena Nabi Nuh mengatakan mengajak kepada la ilaha illallah. Ini wasiat terakhir Nabi Nuh begitu. Saya berwasiat. Saya berwasiat. Ini setelah saya ini merasa umur saya sudah habis, sudah mau menghadap Allah,
saya berwasiat kepada kalian yang beriman saja ini ya, berapa orang? Peganglah, pertahankanlah la ilaha illallah. Ini Nabi Nuh. Dari Nabi Nuh ini sudah ada hadisnya, hadis sahih diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pegang la ilaha illallah. Kalau kalian tahu la ilaha illallah itu, ditaruh la ilaha illallah itu pada suatu timbangan di sini. Kemudian ditaruh dunia semuanya 7 lapis, dunia 7 lapis langit di timbangan sini. La ilaha illallah inilah yang lebih berat dari zaman Nabi Nuh. Makanya perbanyak la ilaha illallah, mengawal iman ini. Perbanyak la ilaha illallah dan masukkan ke dalam hati, amalkan dengan badan kita. La ilaha illallah, aku tidak mau menyembah selain Allah, hanya Allah yang esa, Allah lah yang memberikan segalanya, Allah yang menghidupkan. La ilaha illallah. Jangan mau diajak untuk syirik, menghancurkan la ilaha illallah. Mimma khati'atihim, dengan dosa-dosa mereka yang telah mereka lakukan. Ughriqu. Jadi ini tadi yang tidak berla ilaha illallah tidak pernah aman. Tidak pernah aman, rugi dunia, rugi akhirat. Di sini ughriqu, apa artinya ughriqu? Ini fi'il bina majhul bahasa Arabnya. Ughriqu, dikaramkan, ditenggelamkan mereka. Karena mereka tidak beriman, mereka ditenggelamkan, tidak aman, rugi di dunia, apalagi nanti di akhirat. Di sini yang membunuh mereka adalah air yang membunuh mereka adalah air. Ughriqu, setelah mereka di dunia ini diazab dengan air, ditenggelamkan, tidak bisa menolong, tidak ada yang bisa menolong mereka, siapapun tidak ada yang bisa menolong mereka, termasuk putranya Nabi Nuh tidak bisa ditolong walaupun dia mengatakan dengan akalnya. Ini kadang-kadang kita melawan sunnah dengan akal kita. Ini yang berat ini. Putra Nabi Nuh ini dengan akalnya mengatakan, Nabi Nuh dengan wahyu, bimbingan wahyu mengajak anaknya, anakku, ikutlah aku, ikut bapakmu ini supaya kau selamat. Naiklah ke perahu, ke kapal yang kubikin. Naik ke kapal ini, selamat kau dari banjir, selamat kau dari air yang itu sudah menggunung. Apa katanya? Dia pakai akalnya. Karena dia tidak mau mengikuti ayahnya yang memakai wahyu. Bukankah Nabi Nuh disuruh bikin kapal dengan wahyu dari Allah. Fasna'il fulka biwahyina. Hei Nabi Nuh, hei Nuh, bikin kapal dengan wahyu dari kami yang membimbing. Kau cuma cari kayu, cari ini, cari lem, cari apa segala macam, bikin begini. Ini wahyu. Jadi Nabi Nuh itu bikin kapal, arsiteknya itu dari langit, desainnya dari langit. Nabi Nuh hanya melakukan pelaksananya saja. Bikin kapal, hei anakku, aku telah diberitahu oleh Allah, tidak ada yang bisa selamat kecuali yang naik kapal. Kata anaknya dengan akalnya, enggak ya ayahku, aku tidak mau ikut kau. Enggak mau. Aku mau naik itu ke gunung sana. Dia lihat ombak yang tinggi itu, dia pikir dengan akalnya itu gunung. Naik dia ke situ, katanya aku mau ke gunung. Taunya ombak air yang sudah tinggi dengan kuasa Allah. Dengan kuasa Allah. Ughriqu faudkhilu nara. Di dunia ini ditenggelamkan, nanti di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Mereka tidak mendapatkan, tidak menemui siapapun yang bisa menolong mereka kecuali Allah. Kalau dari tadi ikut Nabi Nuh, ikut Allah, la ilaha illallah, aman, mereka selamat. Tidak banjir, tidak api, tidak apa-apa, tidak petir, tidak angin kencang, tidak angin peluru apa segala macam.
Kalau sudah keamanan datang dari Allah, tidak ada yang bisa memudaratkan manusia ini. Wa qala Nuhun, doa yang kedua. Doa yang kedua, yang tadi jangan tambah, jangan lagi tambah kepada orang-orang yang musyrik, orang-orang yang zalim, kecuali kesesatan. Wa qala Nuhun, di sini berkata lagi Nabi Nuh, berdoa lagi, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, Rabbi, Rabb saya, ya Allah, Rabb saya, la tadar, jangan tinggalkan, jangan biarkan hidup 'alal ardi, di muka bumi ini, di atas bumi ini, minal kafirina, orang-orang kafir. Jangan biarkan mereka hidup di muka bumi ini lagi. Gak ada gunanya. Orang kafir tidak ada gunanya. Tadi kita katakan orang kafir itu tidak pernah merasa aman. Allah yang mengatakan orang kafir itu adalah yang paling jelek di antara makhluk-makhluk Allah. Lebih jelek dari semut. Lebih jelek dari kucing. Lebih jelek. Karena kucing, binatang-binatang lain itu bertasbih. Kalau orang kafir nggak bertasbih, makanya dia jelek, nggak pernah aman. Jangan tinggalkan orang kafir satupun di muka bumi ini. Jangan biarkan mereka punya rumah di muka bumi ini. Hancurkan mereka. Ini doa yang kedua ini. Jangan. Walaupun ulama-ulama sekarang mengatakan ini doa Nabi Nuh, ini khusus untuk Nabi Nuh. Karena dia Nabi Nuh alaihi salatu wassalam telah melihat, telah diberitahu oleh Allah tidak akan ada lagi yang beriman kecuali yang beriman. Nah, itu sajalah bawa, itu sajalah selamatkan. Makanya Nabi Nuh berdoa, la tadar, jangan tinggalkan, jangan biarkan di bumi ini satu orang kafir pun untuk tinggal di bumimu ini. Jangan izinkan mereka tinggal. Habiskan mereka. Innaka intadarhum. Nah, ini alasan Nabi Nuh kenapa berdoa begini. Alasannya masuk akal ini, masuk akal. Innaka intadarhum. Engkau ya Allah, apabila engkau tinggalkan orang kafir, yudillu ibadaka, mereka akan menyesatkan manusia. Nah, ini kerja orang kafir ini. Karena setan itu, kafir yang pertama adalah setan. Kafir-kafir berikutnya, orang-orang juga ada yang kafir. Yudillu ibadaka, mereka menyesatkan hamba-hambamu dari la ilaha illallah. Mereka menyesatkan karena mereka tidak mau orang berla ilaha illallah. Karena mereka tahu yang mengatakan la ilaha illallah, mengakui la ilaha illallah, walau bagaimana pasti masuk ke dalam surga. Pasti. Ini yang tidak mau iblis. Setan tidak mau ini. Karena dia sudah tahu, sudah dicap, sudah disegel, tidak akan masuk surga. Neraka tempatnya dan pengikut-pengikutnya. Wala yalidu illa fajiran kafara. Selama 950 tahun pengalaman berdakwah, kalau engkau biarkan mereka di dunia ini berketurunan, mendapat rezeki, punya rumah, punya ini, mereka tidak akan melahirkan keturunan kecuali fajiran, jahat kepadamu, jahat kepada nikmat-nikmatmu, jahat kepada manusia-manusia yang lain yang beriman kepadamu. Nah, ini ciri-ciri orang kafir ini. Sudah dia tidak aman, mengajak orang kepada ketidakamanan. Jahat, fajiron, jahat banget. Jahat kepada manusia, jahat kepada Tuhan. Fajiron, kafara, selalu kufur, tidak pernah bersyukur kepadamu. Baik syukur nikmat, tidak pernah bersyukur. Dari mereka kafir nikmat, kafir millah. Kafir nikmat kan kafir agama, tidak mau mereka berla ilaha illallah. Ini ciri-cirinya menurut Nabi Nuh. Ini doa Nabi Nuh ini. Rabbighfirli. Kita lanjutkan satu lagi. Ini doa Nabi Nuh. Rabbighfirli wa liwalidayya. Nabi Nuh meminta ampunkan dirinya. Karena walau bagaimana seorang nabi
sangat-sangat banyak beristighfar. Di samping istighfarnya para nabi itu sebetulnya adalah merupakan ibadah buat mereka. Bukan karena mereka melakukan banyak kesalahan, banyak dosa-dosa, tidak. Mereka tidak pernah berdosa. Nabi-nabi dan rasul-rasul itu adalah maksum. Allah yang membuat mereka maksum, tidak berdosa. Menurut mereka suatu kelalaian antara perintah Allah dengan pelaksanaan yang mereka lakukan, itu saja mereka mengatakan kesalahan. Jadi mereka beristighfar, Rabbighfirli, Rabbighfirli, beristighfar terus beristighfar, astagfirullah. Rasulullah SAW telah mencontohkan ini. Sahabat-sahabat yang menghitung istighfar Rasulullah di luar rumahnya, yang mereka lihat Rasulullah itu, saya beristighfar kepada Allah, padahal dosa saya tidak ada, sudah diampuni oleh Allah. Tanpa beristighfar pun sudah diampuni oleh Allah, yang berlalu, yang akan datang. Coba bayangkan ini. Tapi terus beristighfar. Aktsar min sab'ina marrah. Saya beristighfar lebih dari 70 kali. Itu yang dihitung oleh sahabat di luar rumah. 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita bagaimana? Kita bagaimana? Uswatun hasanah kita beristighfar 100 kali, 70 kali lebih setiap hari. Karena istighfar ini adalah aman. Nah, ini lagi. Al-Anfal 33. Istighfar ini aman dari Allah. Beriman itu aman. Beriman itu aman. Maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Al-Anfal 33. Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau hidup di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad. Sekarang Nabi Muhammad SAW telah wafat. Sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Amannya apa? Wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka. Nah ini nih, Allah tidak akan mengazab mereka tadi selama engkau ada di tengah mereka. Wafat sudah Nabi. Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar terus. Jadi kalau ada terjadi azab di tengah kita, azab ekonomi, azab apa aja, azab pemimpin, azab segala macam, itu karena istighfar kita sangat minim. Minim istighfar kita, atau tidak paham apa itu istighfar. Wahum yastaghfirun. Karena istighfar ini aman dan anti iblis. Anti iblis. Pernah iblis bersumpah kepada Allah, saya bersumpah demi keagunganmu, aku akan goda mereka, aku akan belokkan iman mereka, akan ajak mereka ke kafiran selama ruh ada di dalam diri mereka. Selama hidup kita setan terus ada. Allah membalas. Hadis ini hadis hasan. Allah membalas bi'izzati wa jalali, dengan keagunganku dan kekuasaanku. Ini balasnya, sumpahnya si iblis ini, sumpah jahatnya dibalas oleh Allah. Saya akan ampuni mereka selama mereka beristighfar terus. Jadi banyak kesalahan, sangat-sangat banyak kesalahan, banyaklah beristighfar. Inilah aman, aman kita, aman negeri kita, aman keluarga kita. Ampunilah aku dan ampuni orang tuaku, kedua orang tuaku, dan ampuni juga orang-orang yang masuk ke rumahku, mukminan yang mukmin. Walil mu'minina wal mu'minat, dan ampuni juga orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat. Wala tajidiz zalimina illa tabara, jangan tambah orang-orang zalim kecuali kehancuran. Nah ini doa yang kedua. Yang ketiga, jangan tambah orang-orang kafir kecuali kesesatan, orang zalim kecuali. Sekarang jangan tambah kepada mereka kecuali kehancuran, tabaro, kecuali kehancuran. Ini doa Nabi Nuh. Kita pindah kepada doa Nabi Ulul Azmi, Nabi Musa. Nabi Musa berdoa begini, ya Allah, dalam surat Yunus katakan, ya Allah, Engkau memberikan kepada Firaun
dan koroni-koroninya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, menteri-menterinya, engkau berikan zina, harta dan hiasan kemegahan dunia, engkau berikan kepada mereka. Padahal mereka itu diberikan kepadanya, engkau berikan kepadanya, menurut ini Nabi Musa, doa Nabi Musa ini, engkau berikan kepada mereka supaya mereka itu menyesatkan hamba-hambamu dengan harta mereka, dengan kegagahan mereka, dengan pikiran mereka, selalu berusaha menyesatkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya Allah, doanya apa? Otmis, hancurkan, habiskan, hanguskan semua harta mereka. Wasdud, kemudian tutuplah telinga mereka, mata mereka. Karena apa? Ini doa Nabi Musa ini. Karena mereka tidak akan beriman, tidak akan la ilaha illallah, kecuali mereka melihat azabmu yang pedih menimpa mereka. Ini doa Nabi Musa ini. Habiskan. Boleh nggak kita berdoa ini? Al-Quran membolehkan. Habiskan harta orang-orang yang musuh-musuh Islam. Habiskan mereka, habiskan pangkat mereka. Selama dia menjadi musuh Islam, ingin menghancurkan Islam dan kaum muslimin, habiskan. Karena mereka tidak akan beriman kepadamu kecuali mereka melihat azab yang pedih. Benar. Doa Nabi Musa dan Nabi Harun ini berdampingan ini. Nabi Musa diterima oleh Allah. Qad ujibat da'watukuma ya Musa. Doa kalian, Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Begitu riwayatnya, tapi tidak hadis. Nabi Musa berdoa, amin, kata Nabi Harun. Telah diterima Allah doa kalian ya Musa. Fastaqima, kalian terus berdakwah la ilaha illallah. Jangan mengikuti orang-orang yang sesat. Terus diajaklah Nabi Musa kaumnya setelah berdoa ini dan mendapatkan kabul dari Allah. Pergi mau meninggalkan Mesir karena Fir'aun dengan kekuasaannya, kesombongannya, keangkuhannya ingin membunuh pengikut Bani Israel, pengikut Nabi Musa. Pergi, dikejar oleh Fir'aun dan pasukan-pasukannya. Adwan wa zulman. Adwan dengan rasa musuh, bukan ingin mengikuti Nabi Musa, ingin mengejar untuk membunuh. Maka kami belahlah laut supaya Nabi Musa selamat dengan orang-orang yang beriman. Kami belah laut. Berjalanlah Nabi Musa dengan di belahan laut itu. Nah, sedangkan si Firaun yang ingin membunuh ikut di tengah laut. Nabi Musa sudah lewat ke pantai lagi. Firaun dengan pasukan-pasukannya, dengan tentara-tentaranya tenggelam. Ini Nabi Musa mengatakan doanya begitu. Mereka tidak akan beriman kecuali mereka melihat azab yang pedih. Enggak bisa lagi keluar dari azab itu. Tenggelamlah Firaun. Firaun tenggelam, itu azabnya seperti azab kaum Nabi Nuh. Ugriku, tenggelamlah Firaun. Setelah tenggelam, dia melihat tidak ada jalan selamat lagi. Selama ini dia mengatakan, saya Tuhan kalian, saya pemilik ini, milik saya lah semua Mesir ini, milik saya tumbuhannya, milik saya pohon-pohon dan kayu-kayu segala macam milik saya yang menghidupkan, saya yang mematikan. Begitu dia lihat tenggelam, tidak ada jalan lain, baru dia beriman. Kan Nabi Musa berdoa begitu, mereka tidak akan beriman ya Allah kecuali mereka melihat azabmu yang pedih. Dikasihlah azab pedih, baru dia beriman. Saya beriman annahu la ilaha illalladzi. Baru mengakui, udah mau tenggelam, udah di sini ya, udah tenggelam. Saya beriman kepada Allah yang satu yang diimani oleh Bani Israel. Saya muslimin. Mengaku di situ bahwa dia orang Islam katanya, seperti Nabi Musa, Nabi Harun dan pengikut-pengikutnya. Allah menolak. Tobat itu ketika belum sampai ke Gorgoroh.
belum sampai mati itu, nyawa itu di sini. Alan, sekarang baru tobat kau wahai Firaun. Sebelumnya engkau engkar kepadaku, sebelumnya engkau mengaku Tuhan. Sekarang sudah tobat? Tidak, saya tidak terima. Saya tidak terima mati kau di sini tenggelam, tapi matimu tidak tenggelam hilang, tidak. Saya selamatkan badanmu, rohmu tidak lagi. Saya selamatkan badanmu. Allah perintahkan ombak untuk menolak jasadnya Firaun ini ke pinggir pantai, ke Mesir kembali. Ditolaklah oleh ombak terus. Kalau sudah perintah Allah sampai di Mesir, kaumnya yang tadi tidak ikut mengejar Nabi Musa, kembali Nabi Musa dan pengikutnya, mereka menyaksikan sendiri ini Firaun. Ini kuasa Allah. Sampai sekarang ada Firaun itu di piramid. Sampai sekarang ada Firaun di piramid. Allah, kuasa Allah ini, kuasa Allah. Saya selamatkan jasadmu supaya jadi pelajaran buat orang-orang yang setelahmu. Termasuk kita. Belajarlah bahwa kekuasaan Allah itu adalah segalanya. Jangan lari dari Allah, jangan lari dari iman. Sekarang kita masuk ulul azmi yang ketiga, Nabi Muhammad SAW. Kita kutip doanya ketika perang Khandaq, perang Parit di Madinah pada tahun 5 Hijriah. Perang Khandaq ini sangat-sangat menentukan. Kenapa menentukan? Orang musyrikin setelah Badar, Uhud masih dendam terus, ingin menghancurkan Nabi Muhammad, ingin menghancurkan Islam, ingin menghancurkan kaum muslimin. Datang ke Madinah. Janji di mana bertemu? Di sini. Bertemulah. Rasulullah mengambil posisi membelakangi gunung supaya dari belakang tidak ada yang bisa mengacau barisannya. Dari depan, mereka menghadap ke depan. Ketika itu musim dingin, angin kencang. Datanglah usul dari terkenal Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini adalah masuk Islam, adalah seorang anak dari pendeta Majusi yang dialah yang memelihara sesembahan mereka, api. Kami, katanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kami di sana di Faris itu kalau begini kondisinya kita gali parit supaya musuh itu tidak bisa masuk ke sini. Parit itu digalilah sama-sama sama sahabat. Rasulullah pun ikut menggali. Bukan Rasulullah tinggal perintah, ini tidak, ikut menggali, ambil linggis, ikut menggali. Begitu tiba di batu besar tidak bisa digali oleh sahabat yang banyak tidak bisa menggali batu besar. Mereka lapor Rasulullah di bagian sana, ada apa? Ini tidak bisa digali ya Rasulullah. Mari, Rasulullah sendiri, dipecahkannya itu batu sendiri. Makanya kita bilang bahwa Rasulullah itu punya fisik yang kuat, jiwa yang kuat, fisik yang kuat. Hancurlah batu itu dengan Rasulullah memberi kabar gembira. Sekali pecah, ini kalian akan kuasai, ini kalian negara ini kalian kuasai. Ketika itu mulai dari pagi sampai sore menjelang maghrib, mereka itu aja kerjanya terus hingga hampir habis waktu asar, sholat asar. Marah Rasulullah SAW. Ini gara-gara kaum musyrikin kita ketinggalan sholat asar. Di riwayat itu berbeda. Ada yang mengatakan Rasulullah melakukan asar ketika setelah maghrib. Rasulullah melakukan sholat asar persis sebelum maghrib. Tapi kalau saya memilih, ketinggalan itu adalah karena orang-orang musyrikin ini. Apa doa Rasulullah? Rasulullah tidak berdoa kalau suasana tidak genting. Apa katanya? Ya Allah, penuhilah rumah-rumah orang musyrikin ini
yang membuat kami tidak salat asar. Syagaluna an salatil asri, salatil wusta. Penuhi rumah mereka dengan api-Mu ya Allah. Penuhi dada mereka dengan api-Mu ya Allah. Penuhi kuburan mereka dengan api-Mu ya Allah. Doa ini akan terus. Orang musyrikin yang jahat kepada orang-orang Islam, kaum muslimin, kepada agama Islam, ini doa Rasulullah akan terus. Penuhi api di rumah-rumah mereka. Mereka telah membuat kita tidak melakukan sholat asar pada waktunya, karena mereka membuat kita sibuk dengan mempertahankan diri kita sebagai orang-orang yang beragama Islam. Karena Rasulullah sudah diberitahu oleh Allah bagaimana pentingnya sholat asar ini. Banyak keutamaan sholat asar. Siapa yang tidak sholat asar, siapa yang fatahu sholat asar, yang tidak sholat asar, seolah-olah dia sudah habis harta dan keluarganya. Bayangkan ini beratnya meninggalkan. Inilah makanya Rasulullah marah berdoa. Sholat asar ini lain dengan sholat-sholat yang lain. Sholat asar ini telah diperdukan kepada orang-orang yang sebelum kalian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyia-nyiakannya. Siapa yang sholat asar, memelihara sholat asar, punya 2 ganjaran. Coba, kalau sholat lain tidak, 2 ganjaran. Ganjaran memeliharanya dan ganjaran sholat asar. Siapa yang sholat asar masuk surga. Man sholal bardain. Dengan ini Rasulullah marah karena orang-orang musyrikin itu membuat kaum muslimin sibuk untuk mempertahankan diri dan mempertahankan Islam, hingga ketinggalan sholat asar, sholatul wusta, hingga kita disibukkan oleh mereka dengan sholatul wusta. Penuhilah jauf ataupun ajwaf, penuhilah rumah mereka, penuhilah kuburan mereka dengan api, tentunya ya api yang panas yang membakar mereka. Disitulah ketidakamanannya orang-orang kafir, orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Demikian, silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Nabi Muhammad sendiri juga sampai sekarang juga sampai mengatakan pada Allah dalam surat Al-Furqan ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qala ar-rasul ya qaumi inna qaumi takhudun hadza Qur'an mahjura. Artinya, berkatalah Rasulullah, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diaturkan. Artinya setiap nabi mengikuti itu selalu mengaturkan kitab sucinya atau tidak mau tahu. Tadi dikatakan bahwa dalam surat Al-Quran juga kalau kita ini istighfar Allah tidak akan bermasalah. Tapi Allah sendiri mengingatkan kepada kita bahwa nabi telah curhat kepada Allah bahwa Quran ini dihancurkan. Bagaimana? Ya. Wa qala Rasulullah ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, Rasul di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, mengadu kepada Allah, ya Allah, kaum saya ini menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, mereka tinggalkan, tidak mau mendengar, tidak mau membaca, tidak mau mengamalkan. Jadi ini namanya mahjura. Makanya di dalam suatu hadis dikatakan yang paling baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini yang paling baik. Jadi jangan dijadikan Al-Quran ini sebagai yang mahjura. Kita tinggalkan membacanya, tinggalkan mengamalkannya, tinggalkan mengajarkannya. Jangan. Kita harus sibuk dengan Al-Quran. Inilah yang paling baik hidup kita. Karena disinilah pedoman kita. Kalau kita tinggalkan ini, tidak dibaca, tidak ini, samalah kita dengan kaum yang lain. Sama kita dengan kaum yang lain yang tidak punya pedoman. Ini kita pedoman kita ini hudal lil muttaqin.
Syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Ini obat ini Al-Quran ini. Jadikan ini obat. Ini Rasulullah yang menyuruh, Allah yang mengatakan, jadikan ini obat, tidak apa-apa. Aku baca Quran ini supaya jadi obat, tidak apa-apa, tidak salah. Aku jadikan Al-Quran ini supaya jadi ada dari nur di dalam hatiku, tidak apa-apa, boleh. Aku baca Al-Quran untuk mencari pahala, tidak apa-apa. Yang penting kita itu cinta Al-Quran, cinta mempelajarinya, cinta mengajarkannya, cinta mengamalkannya. Itu baru dikatakan tidak berhijrah, tidak menghijrahi Al-Quran. Jadi menghijrahi Al-Quran ini sebetulnya yang dikatakan oleh Rasulullah kaumnya itu sebetulnya di awal-awalnya adalah orang-orang Quraisy. Orang Quraisy itu mengajak kafir Quraisy yang lain, jangan dengarkan dia. Jangan dengarkan dia, dia itu orang gila. Kalau kau dengarkan dia, karena yang mengajak ini sudah tahu kalau mendengar Al-Quran pasti tertarik. Makanya diajaknya, jangan ikut, jangan dengar, sama sekali jangan dengar. La tasma, jangan dengar, karena dia tahu begitu didengar dia sendiri merasa begitu. Dia mendengar terpengaruh dia. Karena Al-Quran ini luar biasa. Saya pernah lihat video di Eropa. Orang-orang membacakan Al-Quran kepada non-Muslim yang pakaiannya macam-macam. Dibacakan Al-Quran, kok mau berhenti mendengar? Itu kan keajaiban Al-Quran itu. Jadi makanya Al-Quran ini kalau diturunkan ke gunung pecah, apalagi ke hati kita. Makanya kaum Quraisy itu mengatakan jangan dengar, pasti kalian cuma dia tidak bilang pasti kalian tertarik, karena dia tertarik sebetulnya. Cuma gengsinya itu, gengsi namanya, kesombongannya. Dia mengikuti agama nenek moyangnya, agama Abdul Muttalib sampai ke atas. Dia tidak mau mengatakan ini. Karena kalau dia tidak mengatakan ini berarti dia membantu Rasulullah untuk berdakwah. Itu maksudnya ayat itu. Kalau ada pertanyaan lain, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap Nabi Nuh dan Nabi Musa terhadap umatnya yang kafir mendoakan kepada Allah untuk membinasakan. Demikian juga tadi Nabi kita Nabi Muhammad terhadap orang kafir yang menjadikan terhalangnya melaksanakan sholat asar. Namun di kesempatan lain Nabi kita waktu dilempari sama batu itu tidak marah, bahkan mendoakan, diharapkan bahwa mereka itu anak cucunya nanti yang beriman, karena mereka itu tidak tahu ya bahwa tentang ajaran Islam ini. Jadi maksud saya bagaimana sikap kita terhadap Nabi kita Nabi Muhammad ini dalam satu kesempatan justru mendoakan yang tidak baik ya supaya dikasih api, kemudian juga dia masih tetap mengharapkan kepada umatnya yang masih kafir ini satu saat dia akan beriman. Demikian Bapak. Ya. Ada pertanyaan. Tadi Rasulullah kita jelaskan bahwa ini hadis Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah dengan marahnya berdoa kepada Allah supaya kuburan orang-orang yang menyibukkan kaum muslimin untuk tertinggal sholat asarnya ketika perang Khandaq. Rasulullah berdoa, ya Allah, penuhi kuburan mereka, rumah mereka, jiwa dada mereka dengan api. Itu hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Adapun yang mengatakan begini, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu, belum tahu dan tidak tahu apa sebetulnya Islam. Ini sebetulnya tidak bertolak belakang. Kenapa? Karena kalau mendoakan kaum kafir itu supaya mendapat hidayah, itu dibolehkan oleh Islam. Dengan doa Rasulullah waktu perang Khandaq itu juga diizinkan oleh Allah. Diizinkan oleh Allah.
Karena Rasulullah tidak pernah melakukan berkata sesuatu kecuali izin dari Allah. Jadi semuanya istilahnya kita bisa melakukan doa, walaupun Rasulullah itu lebih cenderung kepada sebagai rahmatan lil alamin, bahwa beliau sangat-sangat mengharap bahwa manusia ini semuanya mendapat hidayah. Tapi beliau ditegur Allah juga dalam Al-Quran, engkau tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Engkau mengharap semua manusia ini mendapat hidayah, tapi Allah berkehendak lain. Kan itu. Jadi boleh kita melakukan doa, ya Allah berilah hidayah kepada saudara-saudara kami yang belum tahu apa itu Islam. Boleh kita doakan. Tapi kalau mereka memusuhi kita, kita boleh mengatakan hancurkan mereka yang memusuhi kami, ya Allah. Kekuatan hanya ada padamu. Kekuatan hanya fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu kan maknanya begitu. Tolonglah kami untuk melawan orang-orang yang kafir, orang-orang yang jahat, orang-orang musyrikin. Jadi begitu boleh kita doakan begitu. Selama mereka memerangi kita, menghalangi kita untuk beribadah. Mereka terang-terangan menghalangi kita, itu namanya harbi namanya. Harbi itu musuh. Kalau dia zimmi, kita bisa berdampingan dengan mereka. Mereka aman beribadah, kita aman beribadah. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya orang-orang yang melawan, menghancurkan Islam dan kaum muslimin, supaya mereka yang dihancurkan oleh Allah. Ini ada terjadi doa, dammirhum tadmira, hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Bisa kita doakan. Doa-doa begitu boleh dilakukan. Kemudian itu lagi terakhir. Ya. Sama zaman Rasul, Abu Thalib kurang membela Rasul. Kemudian datang anaknya Nabi. Tapi di akhir hayatnya malah sudah mendapatkan syafaat atau apa dari Allah. Kira-kira apa yang harus kita bagi kebaikan kejadian tersebut? Rasul dilindungi oleh Abu Thalib. Barang siapa yang mengganggu akan langkan mati. Kami sama kurang berapa tahun Nabi Nuh membuat kapal tahu tapi nggak mau. Iya. Jadi apa dibalik Abu Thalib melindungi Rasulullah berdakwah, dan apa dibalik anak kandung Nabi Nuh tidak mau diajak oleh bapak kandungnya? Ini semuanya adalah bahwa hidayah itu hanya di tangan Allah, bukan di tangan Rasulullah. Walaupun mandat untuk memberikan hidayah melalui Al-Quran itu diberikan kepada Rasulullah, tapi yang menentukan siapa yang menerima hidayah ini hanya Allah. Makanya semua yang lahir itu adalah iman. Ayah ibunya lah yang membuat dia jadi kafir. Jadi hidayah itu sebetulnya bisa diusahakan. Dengan cara apa? Kita hidup dengan orang-orang yang selalu mendapat hidayah. Ikuti, jangan kita ikuti kata-kata iblis atau setan yang ada pada diri kita. Karena pada diri kita itu ada kesesatan, ada hidayah. Ada malaikat kan, yang namanya Qorin itu ada setiap manusia, baik mukmin baik kafir ada. Cuma kadang-kadang ini bukan selamanya, itu Qorin setannya lebih kuat dari Qorin malaikatnya. Makanya kita selalu, Allah perintahkan kita sholat 5 waktu itu, di antara lain itu memelihara hidayah tersebut supaya kita tidak dibelokkan lagi dari iman. Jadi itu antara lain adalah intinya hidayah hanya di tangan Allah. Rasulullah itu sangat ingin Abu Thalib itu selamat dari neraka.
Kan cuma dia bilang, ya ammi. Apa katanya? Ya ammi. Jadi kalau ada yang mengatakan, ini nanti panjang. Kalau ada yang mengatakan ayah saya, ibu saya, walidi ayah saya di neraka, mereka mengatakan itu Abu Thalib, saya rasa kurang tepat. Kenapa? Karena saat-saat mau meninggal Abu Thalib itu, dia tidak bilang ya abi, tidak bilang ya abi, dia bilang apa? Ya ammi. Kan ada bahasanya, ya ammi, pamanku, kul, katakan la ilaha illallah, cuma ini. Begitu kau katakan la ilaha illallah, di yaumul qiyamah ini, saya yang akan memberikan bantuan penyelamatmu. Katakan sekarang, itu sudah saat-saat nggak ada lagi ini, nggak ada lagi apa usahanya, karena sudah sakit. Tapi apa? Dia korin setannya lebih kuat. Apa katanya? Jangan kata setan. Sebagaimana setan pernah mengganggu Ahmad ibnu Hanbal ketika saat-saat mau meninggal. Kita saat-saat mau meninggal masih datang setan. Mati kau, kafir kau, ikut kau Yahudi atau Nasrani, kafir supaya masuk neraka, ikut dia. Itu ada doa Rasulullah, ya Allah selamatkan aku dari godaan setan ketika aku sakarat. Itu doa Rasulullah dalam hadis sahih. Makanya setannya Abu Thalib lebih kuat. Apa dia bilang? Tidak, aku nggak mau mengatakan la ilaha illallah. Aku ikut agama Abdul Muttalib. Karena setan di sampingnya ada juga setan manusia. Setan manusia ada di sampingnya. Bukan sahabat, enggak itu setan manusia mengatakan, kau tinggalkan agama Abdul Muttalib, berarti dari sini diambil kesimpulan agama Abdul Muttalib itu bukanlah tauhid. Disitulah panjang nanti ceritanya, bukan tauhid. Berarti agama Abdul Muttalib tidak benar, kan gitu, tidak benar. Karena di depannya ada Ka'bah. Ka'bah itu tauhid bukan? Kenapa tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim? Mereka tahu Ka'bah itu Ibrahim, tapi mereka tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, yang tauhid hanifan musliman. Mereka tahu itu, cuma korinnya setannya lebih kuat daripada iman malaikatnya. Demikian, kita cukupkan sampai situ. Allahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.